kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Ketika Allah Sulit Diterka. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yesaya 28 sampai dengan Yesaya 30. Dengan perhatian khusus pada Yesaya 29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Yesaya 29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Celakalah Ariel kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekap yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dalam nyala api yang memakan habis. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada suatu ungkapan blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Ungkapan ini menyatakan berkat yang diterima tetapi tidak secara terang-terangan. Kata disguise sendiri berarti tersamarkan. Berkat itu sulit terlihat karena tertutupi pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, seseorang tampaknya tidak beruntung karena ketinggalan pesawat. Namun pada akhirnya ia melihatnya sebagai berkat karena sesaat kemudian ada berita bahwa orang tuanya sakit sehingga ia harus segera pulang ke rumah. Kondisi yang tidak beruntung itu berubah menjadi berkat. Sekalipun demikian, tidak selalu mudah mengenali berkat yang tersembunyi itu. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi, Yesaya menyampaikan bahwa Yerusalem akan mengalami pengepungan oleh musuh. Keadaan mereka pada saat itu sangat mengerikan. Yesaya 9 ayat 1-4. Memang pada akhirnya Allah melepaskan mereka. Namun cara Allah menolong umatnya sungguh mengerikan karena dengan menimbulkan guntur, gempa, suara hebat, puting beliung, badai, dan nyala api. Ayat 6. Memang semua itu membuat musuh mundur, tetapi penduduk Yerusalem juga merasakan kengeriannya. Bagaimana mereka bisa melihat bahwa hal itu adalah cara Allah menolong mereka? Mungkin saja pada akhirnya mereka justru bersungut-sungut karena ketakutan. Sudah dikepung musuh, mereka juga harus dikelilingi bencana alam. Benar seperti yang dikatakan banyak orang, tidak mudah untuk memahami atau menerka dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena sulit menerka dan tidak mampu untuk memahami jalan-jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, dan rencana kita, sementara kita sendiri tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk diterka dan dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Namun pastinya jalan Tuhan itu pasti yang terbaik dan bisa dipercayai. Rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu sangat berbeda dan sulit sekali bisa bertemu.
Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak bisa memahami jalan Tuhan ketika melewati padang gurun. Padahal di balik itu semua ada rencananya yang indah. Apabila kita hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah, maka kita akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Dalam kitab Mazmur 106 ayat yang ke-7 dikatakan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada satu kisah dalam Alkitab tentang seorang wanita Yunani bangsa Siro-Fenisia yang meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Di sini, Yesus mengambil tindakan yang tidak dapat kita mengerti. Yesus melakukan 3 hal. Ia sama sekali tidak menjawabnya. Ia berkata bahwa ia datang untuk menolong orang Israel, dan ia berkata bahwa makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Setelah mendengarkan jawaban yang sulit dimengerti dari Yesus, wanita itu tidak lekas gusar dan pergi. Ia malah mendekat dan menyembahnya. Yesus pun bukan tidak tahu bahwa wanita itu tidak akan pergi, ia hanya menguji imannya. Setelah imannya teruji dan wanita itu tetap meminta Yesus untuk menolongnya, maka Yesus berkata, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika Tuhan bertindak di luar nalar kita, percaya saja bahwa itu adalah kesempatan kita untuk menerima didikan yang menguji iman. Ia memurnikan iman kita sehingga mencapai titik di mana kita tetap memohon dan berserah di batas akhir kemampuan kita. Dan pada saat itu ia akan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kadang kita berdoa dan mengupayakan yang terbaik, tetapi keadaan malah bertambah buruk. Tapi memang itulah yang diizinkan Tuhan. Ia membuat seakan-akan dirinya tidak dapat dicapai untuk sementara waktu, agar kita terdidik di dalam iman sama seperti wanita Siro-Fenisia tadi. Itulah sebabnya kesusahan semakin bertambah di saat kita semakin saleh, bukan di saat kita melakukan dosa. Maka dari itu bersabarlah dalam kesesakan, sampai Yesus berbalik dan berkata, "Besar iman." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mengalami peristiwa yang membuat kita sulit memahami Allah, sebaiknya kita berusaha untuk diam dan tenang. Kita melihat ke dalam diri kita dan bertanya, mengapa Allah mengizinkan keadaan yang sulit terjadi? Apakah yang harus diubah dalam hidup saya? Kita perlu merendahkan hati dan melakukan refleksi dari pengalaman buruk itu. Marilah kita membuka mata lebih lebar untuk bisa melihat lebih dekat supaya kita dapat belajar mengerti kehendak Allah melalui peristiwa tersebut. Maka Allah yang tadinya sulit diterka atau dipahami akan semakin kita kenal lebih dekat. Dengan demikian, kita dapat melihat berkat-Nya yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu yang mulia tidak terselami oleh kami yang terbatas. Tetapi apapun yang Engkau perbuat, itu adalah yang terbaik dan adalah untuk kebaikan kami. Ajar kami, bimbing kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan, tetap melabuhkan jangkar iman kami kepada batu karang yang teguh, yaitu Engkau sendiri. Sebab kebaikan Tuhan adalah untuk selama-lamanya bagi setiap orang
yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.